الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي شرفنا بخاتم النبيين إذ كنا خير أمة أخرجت للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, adik-adik para pelajar, siswa sekolah Al-Mizan, baik yang SD, SMP maupun yang SMA, juga para bapak-bapak guru, pengasuh yang mendampingi anak-anak sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai pada saat ini kita semua Allah masih memberikan limpahan rahmat, karunia dan berbagai macam nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Di antara nikmat Allah yang sangat tinggi nilainya, yang tidak bisa kita hargai dengan harga apapun, yaitu bahwa kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah, yaitu nikmatul imani wal Islam. Juga Allah masih memberikan nikmat berikutnya, nikmat kesehatan jasmani dan rohania. Allah juga masih memberikan nikmat umur kepada kita sekalian. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya yang beriman, kita mampu menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, akan selamat di dunia bahkan nanti sampai di akhirat. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Firman Allah yang saya baca di awal muqaddimah khutbah ini tepatnya terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, surat ke-17, surat Al-Isra, ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, yang artinya jangan engkau ikut melakukan sesuatu perbuatan, sesuatu pekerjaan termasuk dalam hal ibadah. Ma laisa laka bihi ilm, jika engkau tidak ngerti tentang ilmunya. Jangan melakukan sesuatu kalau tidak ngerti ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya pendengaran,
Sesungguhnya penglihatan dan hati, ketiga-tiga sarana tersebut ini merupakan sarana potensi yang Allah berikan kepada setiap manusia, termasuk adik-adik sekalian, untuk kita senantiasa mendapatkan ilmu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ilmu Allah yang tertulis di dalam Al-Qur'an maupun ilmu-ilmu Allah yang kita nampak di dalam penglihatan kita, yakni alam semesta ini. Itu semua merupakan ayat-ayat Allah, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bagi orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa kita mempelajari tentang hakikat sesuatu itu. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu, pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita sebagai sarana, sebagai potensi yang Allah berikan kepada kita untuk mengetahui segala sesuatu, kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Jadi kita punya mata, punya kuping, punya hati. Mata itu adalah sarana yang diberikan oleh Allah agar kita banyak tahu. Matanya enggak berfungsi dikasihkan pendengaran, melalui pendengaran kita banyak tahu. Maka ilmu yang masuk ke dalam diri kita itu anak-anak itu ada yang melalui penglihatan, ada yang melalui pendengaran. Setelah dilihat, dengar, nanti lalu disimpan di dalam hati. Ini tiga potensi ini yang harus kita pelihara dengan baik. Makanya oleh Allah itu gak boleh dirusak. Mata gak boleh dirusak, pendengaran gak boleh rusak, apalagi hati kita gak boleh rusak. Itulah sebabnya maka oleh kedua orang tua kita dididik dari kecil. Anak-anak sekalian dididik, mulai pinter ngomong itu biasanya sudah dididik agar pinter baca Quran dulu, hafal surat-surat pendek, dididik supaya hatinya tetap cerah, bersih, terang. Kalau dari awal sudah dikotori, misalnya masih kecil sudah belajar merokok, apalagi kalau ngisap ganja dan sebagainya, nggak karu-karuan. Ini namanya sudah jadi setan manusia. Maka anak-anak ini kita sekalian itu dididik, dan pendidikan dalam Islam itu adalah pendidikan seumur hidup. Tidak dibatasi dengan lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, kemudian S1, S2, S3 dan seterusnya. Tidak dibatasi. Ya. Konsep pendidikan dalam Islam itu utlubil ilma minal mahdi ilal ladi. Carilah ilmu pengetahuan yang letaknya ada di berbagai macam penjuru dunia ini. Sejak kapan kita harus belajar? Mulai dari kecil, dari ayunan sampai kita masuk ke liang lahat. Makanya anak-anak sekalian kalau belajar Al-Quran, jangan baru pinter membaca sudah berhenti. Gak bisa. Duduknya yang bagus. Ini kalau kita sholat Jumat, sampean ngomong salah satunya batal, gak dapat pahala sholat Jumat. Ya. Ini kalau khutbah Jumat itu tidak sama dengan ceramah biasa, boleh ngomong. Kamu kalau ngomong toleh saja bisa nggak dapat pahala Jumat, apalagi duduknya nggak bagus. Coba duduk yang bagus, lurus sopnya, lurus ya. Nggak boleh ngomong ya nek sholat Jumat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sha'idal khatibu 'alal mimbar, fala yatakallam ahadukum, wa may yatakallam faqad lagat, wa man lagata fala jum'atalah." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bahasa Indonesianya kurang lebih begini. Idza sha'idal khatibu, apabila khatib naik ke atas mimbar. Ini namanya podium, ini mimbar. Khatib itu penceramah. Idza sha'idal khatibu 'alal mimbar. Kalau khatib penceramah sudah naik ke atas mimbar, ya khutubu, menyampaikan khutbahnya, menyampaikan ceramahnya, kata Nabi, "Fala yatakallam ahadukum." Jangan coba-coba ada di antara jamaah yang mau bicara. Enggak boleh bicara. Enggak boleh bicara, enggak boleh main HP, enggak boleh main tasbih, enggak boleh ngantuk, enggak boleh baca Quran, enggak boleh. Kemana? Harus perhatikan ini khotibnya, supaya paham apa yang disampaikan. Kalau ada yang tidur, ada yang bicara, ada yang tola-tole atau main HP, pala Jum'atalah, kata Rasul, tidak dapat pahala sholat Jumat. Pegel, capek tok datang ke masjid gak dapat pahala. Kenapa? Tidak mengikuti khutbah dengan baik. Ya, saya berikan ini satu pelajaran ini ya.
Ya kalau anak-anak TK nggak apa-apa, yang namanya juga TK ya nggak bisa. Tapi kalau sudah SD kelas 5, kelas 6, SMP, SMA kan sudah bagus. Yang lucu lagi itu SMA itu kok sholat Jumat kok tolak-toleh, kitik-kitik temannya kayak gini. Jangan ya anak-anak ya. Alhamdulillah siswa-siswi waktunya ini Al-Mizan, dari tadi saya melihat tidak ada yang seperti itu. Yang ada itu di Sokala Darut Taqwa dulu, sana di Kupang itu rame di situ dulu anak. Tapi sekarang sudah mulai pinter juga. Nah sekarang alhamdulillah bisa juga, sip, bagus ya. Ya, jangan ya. Nah, nanti kalau sampean ngomong tole-tole, main HP, ngantuk, tidur waktu khotib berkhutbah, sampean pala Jumat lah kata Nabi. Bukan saya yang ngomong, sampean nggak dapat pahala sholat Jumat. Alhamdulillah tidak ada yang demikian. Lanjutkan. Dari ayat yang kami baca ini tadi anak-anak sekalian, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jadi segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan itu harus pakai ilmu. Apa yang tidak pakai ilmu? Mau makan pakai ilmu. Tidur ada ilmunya, belajar ada ilmunya, berjalan ada ilmunya. Bahkan masuk kamar mandi urusan najis sama kotoran itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Berjalan ada ilmunya, berbicara ada ilmunya, memandang ada ilmunya, mendengar ada ilmunya, menulis ada ilmunya, mendengarkan khutbah, sholat, semua pakai ilmu. Maka kata Allah, jangan kamu melakukan sesuatu itu kalau tidak ngerti ilmunya. Nanti bisa capek, pegel gak dapat. Apalagi mendekati bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan itu anak-anak ada ilmunya. Ada ilmunya berpuasa, ada ilmunya sholat taraweh, ilmunya bersedekah dan berinfak, ilmunya baca Quran, berzikir dan berdoa. Nah, terus amal-amal yang kita lakukan itu lengkap dengan ilmu. Maka mumpun masih kecil anak-anak sekalian, timba ilmu sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah dewasa, sudah besar, nanti Anda akan dicari oleh orang, akan menjadi orang pinter. Kalau kita sudah pinter itu Masya Allah enak, naik pesawat kemana-mana dibayarin orang. Kalau pinter. Tapi kalau kita jadi bodoh, gak dipakai orang. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, kenapa orang tua kita dari kecil dicarikan sekolah yang baik, lembaga pendidikan yang baik, termasuk Al-Mizan ini. Baik ini Al-Mizan, gedungnya saja seperti ini ya, lengkap dengan AC. Nah, cari sekolah-sekolah yang lain tuh mana itu ya, gak sehebat Al-Mizan. Kenapa orang tua kita itu kadang-kadang mau bayar agak mahal sedikit? Yaitu karena supaya anak-anaknya nanti ini semuanya menjadi anak yang soleh, bukan anaknya Pak Soleh. Percuma namanya bapaknya Pak Soleh tapi anaknya nggak soleh. Mendingan anaknya bejo tapi anaknya soleh. Nah, begitu anak-anak sekalian ya. Jadi yang paling penting, apalagi lembaga kita, lembaga Islam itu jaga akhlak, jaga sopan santun. Termasuk orang tidak punya akhlak kalau di dalam masjid itu kok suka ngomong sendiri, nggak punya akhlak itu. Gak punya adab sopan santun. Ini rumahnya Allah. Di masjid lari-lari, di masjid tola-tole, khutbah Jumat ngidik-ngidik konco ya. Ini persis di sekolah sana itu, sana di Jepang itu. Alhamdulillah kalau di Indonesia nggak ada yang begini. Apalagi Al-Mizan. Alhamdulillah. Oleh karena itu anak-anak sekalian, setiap amal ibadah yang kita kerjakan itu, terutama amal ibadah-ibadah yang bisa menyelamatkan dunia akhirat kita, dasarnya akan diterima oleh Allah ibadah kita itu kalau dasarnya pakai ilmu. Sholat pakai ilmu, puasa pakai ilmu, 2 kalimat syahadat pakai ilmu, bayar zakat pakai ilmu, sedekah berinfak pakai ilmu, politik pakai ilmu, ekonomi pakai ilmu, mau menjadi TNI dan polisi semua pakai ilmu. Pakai ilmu. Dan siapa yang paling pinter, pasti itu nanti yang akan memberikan manfaat yang banyak di masa menjadi dewasa nanti. Pakai ilmu. Sholat juga, sholat gak pakai ilmu gak diterima sholatnya anak-anak sekalian. Puasa gak pakai ilmu gak diterima. Maka syaratnya ibadah itu akan diterima anak sekalian, satu, dasari amal-amal ibadah kita, terutama untuk kepentingan dasarnya pakai ilmu. Pakai ilmu. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas itu ketika kita mengerjakan sesuatu, misalnya sholat, baca Quran, berzikir, berdoa, puasa,
Ikhlas itu artinya tidak ada yang dituju, tidak ada yang diharap, tidak ada yang diinginkan, kecuali kita hanya mengharap pahala dan ridhonya Allah. Itu namanya ikhlas. Bukan sholat karena takut sama pak guru, sholat karena takut sama orang tua. Nah, itu namanya enggak ikhlas. Ikhlas itu kita mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh kita lakukan. Tujuannya tidak ada lain kecuali ingin dapat pahala, ingin dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Kalau itu tidak muncul, enggak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, dasarnya kalau amal ibadah kita ingin diterima oleh Allah, kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita contoh itu Rasul. Guru tidak boleh dicontoh. Kedua orang tua gak boleh dicontoh, kiai gak boleh dicontoh, ustadz gak boleh dicontoh apabila tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebaliknya kedua orang tua kita wajib kita contoh, bapak ibu guru kita wajib kita contoh dan kita tiru, ustadz guru-guru kita, ulama kita wajib kita contoh dan kita ikuti apabila sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Objektif Islam ini. Maka anak-anak kalau wudhu bagaimana cara wudhunya Rasul, kalau sholat bagaimana cara sholatnya Rasul, puasa bagaimana cara puasanya Rasul, belajar bagaimana Rasul cara belajarnya, ikuti. Karena Rasul itu diutus untuk dicontoh. Kalau kita mencontoh yang lain takut tidak diterima. Ini yang ketiga. Syarat yang keempat, amal ibadah bisa diterima anak-anak sekalian harus dilakukan dengan istiqomah. Istiqomah itu disiplin, ajak, lestari. Lawan kata dari istiqomah itu angin-anginan. Jangan angin-anginan. Misalnya orang sholat maghrib nggak sholat isya, sholat isya nggak sholat subuh, sholat subuh nggak sholat duhur, nggak diterima oleh Allah ibadahnya. Wong perintah sholat itu harus 5 waktu. Ini kok cuma sholat maghrib be asar, nggak diterima. Maka harus istiqomah dan sempurna. Contohnya puasa Ramadan nanti. Puasa Ramadan itu kita kerjakan 29 hari atau 30 hari. Kalau ada yang poso, pertama Ramadan puasa, pertengahan Ramadan puasa lagi, akhir Ramadan puasa. Begitu juga sholat tarawihnya. Nggak diterima anak-anak sekalian. Kenapa? Tidak begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan itu tidak istiqomah. Inilah maksud ayat ini. Maka segala sesuatu yang kita lakukan ini, baik menyangkut urusan dunia kita, menyangkut apalagi urusan akhirat kita, semuanya harus pakai ilmu. Saya ingin menutup khutbah Jumat ini dengan sebuah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin bahagia hidup di dunia, ya, fa'alaihi bil ilmi, maka harus menguasai ilmu-ilmu yang terkait dengan urusan dunia. Wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin hidup bahagia, senang, selamat, sentosa, berhasil, sukses di dunia, harus pakai ilmu. Makanya anak-anak diajarkan berbagai macam ilmu di sekolahan. Wa man aradal akhirah. Sebaliknya, siapa yang ingin selamat, bahagia, sukses, selamat nanti di dalam kehidupan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, juga harus menguasai ilmu tentang akhiratnya. Loh, diulangi lagi. Enggak dapat sholat Jumat ini. Wis dikandani saya dibaleni saya ngomong dewe ya. Enggak dapat sholat Jumat itu. Harus ganti nanti itu sholat duhur itu, nanti ulangi sholat duhurnya itu. Soalnya khutbah disampaikan dia ngomong. Fa'alaihi bil ilmi, harus pakai ilmu. Kata Nabi yang terakhir, waman aradahuma, siapa yang ingin hidup bahagia, selamat, tentrem, sukses, berhasil dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, juga harus pakai ilmu. Maka tidak ada kunci yang lain yang bisa menjadikan kita selamat, bahagia, sukses kecuali semuanya pakai ilmu. Maka anak-anak sekalian, melalui lembaga pendidikan Al-Mizan, Anda sekarang termasuk orang beruntung. Orang tua Anda nyekolahkan di sini. Jangan sekolah sambil asal-asalan. Sekolahnya yang sungguh-sungguh. Termasuk kalau ada sholat Jumat kayak gini, jangan lari-lari di tempat ibadah, ngitik-ngitik temannya, tolak-tolak ke kiri ke kanan, tidak boleh, dilarang. Karena itu tidak sopan. Ya ini harus ngulangi itu nanti sholat duhurnya itu tadi. Sholat duhur itu nanti batal itu sholat Jumatnya. Soalnya ngomong sendiri ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kepada anak-anak sekalian agar ke depan kita menjadi lebih baik lagi, lebih soleh lagi, lebih menjadi
muhsin dan mosle. Muhsin itu artinya orang yang selalu berbuat baik. Kalau mosle juga orang yang selalu berbuat baik. Hasan artinya orang baik, soleh juga orang baik. Cuman kadang-kadang namanya soleh Hasan, Toyib namanya, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan namanya. Mudah-mudahan anak-anak di sini tidak ada yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian kira-kira maksud firman Allah yang bisa kami sampaikan melalui mimbar Jumat pada siang hari ini. Kami ambil tadi dari Al-Quran surat ke-17, surat Al-Isra namanya, ayat ke-36. Nanti bisa dibuka anak-anak kalau kembali ke kelasnya, buka Qurannya dilihat. Oh, ternyata maksudnya demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengabulkan segala doa-doa dan hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita manusia-manusia yang bermanfaat hidup di dunia sampai di akhirat. Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk kedua orang tua kita, bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara, sehingga nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat ridhonya, masuk surga bersama-sama insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hambanya, hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang muttaqin. Yakni senantiasa kita menjadi orang yang terbaik dimanapun kita berada, agar kita menjadi orang-orang penerus atau generasi penerus cita-cita kedua orang tua kita, penerus cita-cita para pendahulu kita, penerus cita-cita pada para pejuang bangsa dan negara kita. Insyaallah nanti pada saatnya kita akan menjadi orang-orang atau pemimpin di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi azza wa jalla akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.